Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa, NIM D22 2018 02498 dari kelas D2247. Pertama, saya akan membahas tentang tabel observasi pengukuran rata-rata waktu kerja dan kuantitas kegiatan pokok staf penerima pasien rawat inap. Jadi di tabel ini isinya ada uraian kegiatan pokok, pengukuran waktu per menit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah jumlah petugasnya. Lalu ada rata-rata per menit, lalu ada kuantitas kegiatan per satuan waktu dan kuantitas kegiatan per tahun. Untuk uraian kegiatan pokok yang pertama yaitu ada menerima pasien bersama surat pengantar rawat inap atau admission note. Petugas 1 membutuhkan waktu 3 menit, petugas 2 4 menit, petugas 3 3 menit, petugas 4 3 menit, petugas 5 3 menit, dan petugas 6 membutuhkan waktu 3 menit. Jadi, rata-ratanya adalah 3,2. Untuk kuantitas kegiatan persatuan waktu yaitu dilakukan 7 kali per hari. Lalu kita mencari kuantitas kegiatan per tahun. Jadi, untuk mencari kuantitas kegiatan per tahun yaitu 7 dikali 214. Jadi 214 ini adalah hari kerja tahunannya dan 7 itu adalah kuantitas kegiatan per satuan waktu. Jadi 7 kali 214 sama dengan 1498 kali per tahun. Yang kedua adalah menetapkan ruang dan kelas perawatan yang diinginkan pasien dan tersedianya tempat tidur. Petugas 1 membutuhkan waktu 3 menit, petugas 2 3 menit, petugas 3 4 menit, petugas 4 5 menit, petugas 5 4 menit, petugas 6 4 menit. Jadi rata-ratanya adalah 3,8. Dilakukannya masih sama 7 kali per hari. Jadi untuk menentukan kuantitas kegiatan per tahunnya juga masih sama 7 dikali 214 hasilnya 1498 kali per tahun. Yang ketiga adalah membuat surat persetujuan rawat inap. Petugas 1 membutuhkan waktu 7 menit, petugas 2 5 menit, petugas 3 6 menit, petugas 4 6 menit, petugas 5 8 menit, dan petugas 6 6 menit. Jadi rata-ratanya adalah 6,3. Dilakukannya masih sama 7 kali per hari. Jadi untuk kuantitas kegiatan per tahunnya juga masih sama 7 dikali 214 yaitu 1498 kali per tahun. Selanjutnya adalah memberitahu bangsal rawat inap. Petugas 1 membutuhkan waktu 3 menit, petugas 2 2 menit, petugas 3 3 menit, petugas 4 2 menit, petugas 5 3 menit, dan petugas 6 juga 3 menit. Jadi rata-ratanya adalah 2,7. Nah, untuk kegiatan ini dilakukannya 14 kali per hari. Jadi kuantitas kegiatan per tahunnya adalah 14 dikali 214 yaitu 2996 kali per tahun. Yang terakhir adalah menyediakan kelengkapan formulir rawat inap sesuai dengan jenis penyakitnya agar dapat digunakan pada pelayanan klinis di unit rawat inap. Petugas 1 membutuhkan waktu 4 menit, petugas 2 4 menit, petugas 3 5 menit, petugas 4 3 menit, petugas 5 4 menit, petugas 6 4 menit. Jadi rata-ratanya adalah 4. Dilakukannya juga 7 kali per hari. Jadi untuk mencari kuantitas kegiatan per tahunnya yaitu 7 dikali 214 yaitu 1498 kali per tahun. Itu adalah tabel observasi pengukuran rata-rata waktu kerja dan kuantitas kegiatan pokok staf penerima pasien rawat inap. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang tabel observasi tugas tambahan atau penunjang staf penerima pasien rawat inap. Nah, di sini di tabel ada kegiatan, rata-rata waktu kegiatan, keterangan, hari, minggu, bulan, dan tahun. Lalu ada total waktu kegiatan per tahun. Di sini untuk kegiatannya ada apel pagi, dilakukannya 30 menit. Jadi kita jadikan jam yaitu 0,5 jam. Keterangannya per hari, lalu kita hitung total waktu kegiatan per tahunnya jadi 0,5 dikali 214. Jadi 214-nya itu HKT-nya, hari kerja tahunannya. Hasilnya adalah 107 jam per tahun. Yang kedua, ada rapat koordinasi. Rata-rata waktu kegiatannya 2 jam, keterangannya ini per bulan. Jadi total waktunya ini 2 dikali 12 bulan. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi hasilnya adalah 24 jam per tahun. Yang ketiga, ada pembimbing mahasiswa praktik. Rata-rata waktunya 2 jam, keterangannya minggu. Jadi total kegiatan waktunya per tahun itu 2 kali 52 minggu. Karena dalam 1 tahun kan 52 minggu. Jadi hasilnya adalah 104 jam per tahun. Yang keempat ada loka karya.
Rata-rata waktu kegiatannya adalah 5 jam, keterangannya per tahun, jadi cukup 5 dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 5 jam per tahun. Yang kelima, ada seminar. Rata-rata waktu kegiatannya adalah 6 jam, keterangannya per tahun, jadi sama, 6 dikali 1 tahun, hasilnya adalah 6 jam per tahun. Yang terakhir ada tugas belajar, rata-rata waktu kegiatannya 3 jam, keterangannya per minggu, jadi 3 dikali 52 minggu, hasilnya adalah 156 jam per tahun. Itu adalah hasil dari tabel observasi tugas tambahan atau penunjang staf penerima pasien rawat inap. Baik, lalu kita akan membahas tentang analisa jabatan. Jadi, tabel yang ini tadi, yang kita sudah hitung pertama tadi, tinggal kita masukkan saja. Jadi, rata-rata yang telah dihitung tadi, kita masukkan di sini. Di sini semuanya sama, yang berbeda hanya kuantitas tahunannya. Jadi, pada soal yang ketiga ini, Bu Tiara meminta untuk HKT-nya itu 213. Sedangkan sebelumnya saya menghitungnya itu HKT-nya 214. Jadi, yang sebelumnya 7 dikali 214 pada tabel ini berubah menjadi 7 dikali 213. Yang hasilnya sebelumnya 1498 berubah menjadi 1491. Yang ini juga sama, yang ini yang sebelumnya 14 kali 214 berubah menjadi 14 kali 213. Yang sebelumnya hasilnya 2996 berubah menjadi 2982. Yang ini tetap sama juga. Lalu kita mencari WKT. Nah, WKT itu adalah waktu kerja tersedia staf penerima pasien TPPRI. Jadi, di sini ada faktor staf URM, keterangan. Jadi, di sini untuk hari kerja, cuti tahunan, libur nasional, ketidakhadiran atau absen, diklat, dan waktu kerja itu sudah ditentukan pada soal. Jadi, di sini kita tinggal mencari waktu kerja efektifnya. Nah, mencari waktu kerja efektifnya itu adalah waktu kerja dikali dengan jam kerja yang efisien. Di dalam soal, jam kerja efisiennya itu adalah 75%. Jadi, tinggal kita kalikan saja 7 dikali 75%. Hasilnya adalah 5,25. Nah, lalu kita mencari hari kerja tersedia. Untuk mencari hari kerja tersedia itu adalah hari kerja 5 hari ini dikurangi dengan hasil penjumlahan dari cuti tahunan, libur nasional, ketidakhadiran atau absen, juga diklat. Jadi hasilnya adalah 213. Untuk mencari jam kerja tersedianya, yaitu cukup dengan mengkalikan hari kerja tersedia dikali dengan waktu kerja efektif. Hasilnya adalah 1118. Lalu kita akan mencari standar beban kerja staf penerima pasien TPPRI. Jadi di sini ada kegiatan pokoknya, rata-rata waktu per menit, rata-rata waktu per jam, WKT, dan standar beban kerja yang akan kita cari. Jadi untuk kegiatan pokoknya tetap sama, rata-rata seperti yang kita tadi, dan rata-rata waktunya juga sama, tinggal kita masukkan pada sini. Nah, rata-rata waktu yang sebelumnya menit, maka kita jadikan jam, dan ini hasilnya. Nah, setelah kita jadikan jam, WKT kan sudah kita ketahui, yaitu yang kita cari tadi, yaitu 1118, jadi tinggal kita masukkan saja ke sini. Lalu, untuk mencari standar beban kerja adalah WKT dibagi dengan rata-rata waktu per jam. Jadi, tinggal kita bagikan saja 1118 dibagi dengan 0,053, maka hasilnya adalah 20963. Untuk yang ini sebenarnya ini tidak berpengaruh, ini sebenarnya hanya untuk mengcopy saja, makanya saya tulis. Jadi, untuk soal yang selanjutnya, caranya mencari juga tetap sama, yaitu WKT-nya dibagi dengan rata-rata waktu per jamnya. Itu untuk mencari SBK-nya, standar beban kerja. Jadi, ini hasilnya yang telah saya jumlahkan, atau saya bagi tadi. Lalu, kita mencari standar kelonggaran. Nah, untuk mencari standar kelonggaran ini, yaitu menggunakan total waktu yang dilakukan dalam 1 tahun dibagi dengan WKT-nya. Jadi, sebelumnya kita juga sudah mencari rata-rata waktu kegiatan pada kegiatan tambahan staf penerima pasien TPPRI. Jadi, di sini tinggal kita masukkan saja rata-rata yang telah kita cari tadi ini, kita masukkan di sini sesuai dengan unit kerjanya. Lalu, total waktunya ini kita jadikan
yang sebelumnya ini per jam atau hari, bulan, minggu, kita jadikan 1 tahun. Jadi, misal 0,5 jam per hari adalah 107 dalam 1 tahun. Jadi, di sini tinggal kita mencari standar kelonggarannya saja. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari standar kelonggaran yaitu total waktu yang dilakukan dalam 1 tahun dibagi dengan WKT-nya. Jadi 107 dibagi dengan 1118. Hasilnya adalah 0,096. Untuk mencari selanjutnya adalah juga sama dengan cukup membaginya. Jadi ini hasilnya yang telah saya hitung. Lalu hasil tersebut dijumlahkan, maka akan menghasilkan hasil dari standar kelonggaran. Jadi setelah saya hitung semua, standar kelonggarannya adalah 0,360. Baik, lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang analisa kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhir staf penerima pasien TPPRI. Jadi untuk kegiatan pokok ini masih sama, tinggal kita masukkan saja ke sini. Lalu standar beban kerjanya juga sama. Standar beban kerja kan sudah kita cari. Di sini hasilnya tadi, tinggal kita masukkan saja ke sini. Lalu untuk kuantitas kegiatannya yang sebelumnya kita cari di sini, ini juga kita tinggal inputkan pada di sini. Lalu untuk standar kelonggarannya, sebelumnya kan kita sudah menemukan jawabannya yaitu 0,360. Jadi tinggal kita inputkan di sini 0,360. Lalu kita akan mencari tentang kebutuhan tenaga kegiatan atau KG. Caranya adalah dengan rumus kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerja. Jadi ini kuantitas kegiatan, ini adalah standar beban kerja. Jadi kita bahas seperti nomor 1. Cukup dengan membagikan 1491 dibagi dengan 20963. Jadi hasilnya adalah 0,071. Dengan nomor selanjutnya juga begitu cara mencarinya, yaitu cukup dengan kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerja. Ini hasil yang sudah saya hitung. Lalu saya total yaitu 0,505. Lalu kita mencari beban kerja. Nah, untuk mencari beban kerja ini, yang terakhir kita akan mencari dengan rumus KG atau kebutuhan tenaga kegiatan ditambah dengan standar kelonggarannya. Nah, standar kelonggarannya kan kita sudah mendapatkan 0,360. KG-nya kita juga sudah mendapat 0,505. Tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 0,865. Jadi kesimpulannya, beban kerja staf penerima pasien TPPRI tergolong kurang atau underload karena hasil analisa beban kerja untuk yang standar itu adalah 1. Jika kurang dari 1, seperti saya 0,865, itu berarti masih kurang. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.